Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Lutfi Raihan dengan NPM B1A023127. Di sini saya akan mempresentasikan hasil materi saya tentang hukum pidana adat yang ada di Provinsi Bengkulu, khususnya yaitu di Rejang Lebong. Pertama, yaitu hukum pidana adat adalah bagian dari hukum adat yang mengatur tentang pelanggaran atau kejahatan yang dianggap mengganggu keseimbangan masyarakat. Menurut R. Suepomo, hukum adat pidana adalah peraturan-peraturan hukum adat yang mengandung sanksi pelanggaran atau keseimbangan masyarakat. Karakteristik utama hukum pidana adat yaitu: 1. Tidak tertulis namun berlaku dan mengikat. 2. Sanksi bersifat magis religius. Ketiga, penyelesaiannya bersifat kekeluargaan. Dan yang terakhir, tujuannya memulihkan keseimbangan. Dasar hukumnya yaitu pada pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan RKUHP atau KUHP baru tahun 2023. Yang terakhir adalah Perda Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2013. Mengenal masyarakat hukum adat Rejang. Masyarakat Rejang terletak pada Kabupaten Rejang Lebong, Kepayang, Lembong, dan sebagian Bengkulu Tengah. Merupakan suku asli terbesar di Bengkulu. Sistem sosialnya yaitu sistem margo yang berbasis margo, yaitu kesatuan wilayah adat yang dipimpin oleh Pasira. Suku tersusun atas margo, dusun, keluarga. Bahasa dan aksara. Bahasa Rejang dengan aksara Kaganga atau salah satu aksara tertua yang terletak di Nusantara, digunakan dalam penulisan hukum adat. Nama hukum adatnya yaitu yang biasanya disebut Caco Adea Jang atau hukum adat Jang, aturan yang diturunkan dari leluhur dan mengikat seluruh warga masyarakat Rejang. Nama resmi hukum adat Rejang adalah Caco Adek Jang, yaitu secara harfiah berarti aturan atau tata cara adat Rejang. Kata Caco berarti aturan atau tata cara, Adek berarti adat atau kebiasaan, dan Jang adalah sebutan untuk orang atau masyarakat Rejang. Jadi Caco Adek Jang adalah seluruh perangkat aturan hukum yang tidak tertulis yang mengatur kehidupan sosial, tata cara berperilaku, sanksi atas pelanggaran, dan mekanisme penyelesaian sengketa di dalam masyarakat Rejang. Ada 3 prinsip yang menjelaskan hal ini. Prinsip pertama, kesepakatan kolektif. Caco Adek Jang berlaku bukan karena ada undang-undang yang memaksa, melainkan karena ia diakui dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat Rejang secara turun-menurun. Setiap anggota masyarakat yang lahir dan besar di dalam masyarakat Rejang secara otomatis terikat oleh aturan ini. Ini mirip dengan norma sosial yang semua orang tahu, semua orang patuh. Prinsip kedua yaitu kekuatan magis religius. Dalam pandangan masyarakat Rejang, melanggar Caco Adek Jang bukan sekedar salah di mata manusia, tetapi juga salah di mata leluhur dan alam semesta. Pelanggaran adat diyakini dapat mendatangkan kutukan leluhur, malapetaka bagi pelanggar, atau gangguan keseimbangan kosmis. Keyakinan ini menjadi penguat yang sangat efektif bagi keberlakuan hukum adat. Prinsip ketiga, saksi sosial dan material yang nyata. Pelanggaran terhadap Caco Adek Jang tidak dibiarkan begitu saja. Pelanggaran akan dikenai dengan denda adat atau disebut rasa, dikucilkan secara sosial, kehilangan hak-haknya dalam komunitas adat, bahkan dalam pelanggaran yang paling berat bisa diusir dari wilayah margo untuk selamanya. Struktur kelembagaan hukum adat Rejang Lebong yaitu hierarki lembaga adat Rejang. Masyarakat Rejang memiliki struktur keseimbangan adat yang cukup jelas dan terorganisir dengan baik. 1. Yaitu Pasira, yaitu pemimpin tertinggi margo. Pasira adalah pemimpin tertinggi di tingkat margo. Ia merupakan otoritas adat yang paling tinggi dan dalam suatu wilayah adat.
Setiap keputusan besar dalam kehidupan masyarakat adat Rejang harus mendapatkan persetujuan atau setidaknya sepengetahuan dari Pasira. Kedua, Depati, Hakim Adat. Depati adalah figuran yang berperan sebagai hakim adat yang memimpin sidang-sidang adat untuk memutuskan perkara atas sengketa yang tidak bisa diselesaikan di tingkat dusun. Keputusan Depati bersifat final dan mengikat dalam ranah adat. Ketiga, Proatin atau Rio. Kepala dusun adat. Proatin atau Rio adalah kepala dusun dalam konteks adat. Tugasnya adalah mengawasi pelaksanaan hukum adat di tingkat dusun, menerima laporan pelanggaran dari warga, dan melakukan musyawarah awal sebelum perkara dibawa ke tingkat yang lebih tinggi. Keempat, anak jurnal atau perwakilan warga. Anak jurnal adalah perwakilan anggota masyarakat biasanya yang berperan serta dalam musyawarah adat. Mereka memastikan bahwa suara masyarakat dapat didengar dalam setiap proses pengambilan keputusan adat. Yang kelima dan yang terakhir adalah lembaga adat daerah atau LADA. Di tingkat kabupaten dan kota, ada lembaga adat daerah yang bertugas mengkoordinasi penyelesaian perkara adat secara lebih formal. LAD menjembatani antara hukum adat dan hukum negara. Jenis-jenis delik adat Rejang. 1. Yaitu delik zina atau salah adat zina. Hubungan seksual di luar nikah atau dengan orang yang bukan pasangan sah, termasuk perselingkuhan, hubungan terlarang antar kerabat. Sanksinya denda adat, pembuatan selamat kampung, atau diusir dari margo. Kedua, delik adat kawin lari. Membawa kabur gadis atau wanita tanpa izin keluarga untuk dinikahi. Sanksinya yaitu denda kepada keluarga wanita, upacara adat peminangan ulang, permintaan maaf kepada margo. Ketiga, delik pencemaran nama baik. Fitnah, penghinaan atau perkataan kotor yang mencemarkan kehormatan seorang atau keluarga di depan umum. Sanksinya dapat permohonan maaf terbuka dan selamatan pemulihan nama. Keempat, delik pembunuhan atau penganiayaan, tindakan yang menyebabkan kematian atau luka-luka meskipun ditangani hukum negara. Sanksinya denda adat, upacara pendamaian antar keluarga, denda kepada ahli korban. Kelima, delik pencurian dalam kampung. Mengambil milik orang lain secara tidak sah di lingkungan kampung atau margo dianggap merusak kepercayaan komunitas. Sanksinya dapat pengembalian barang berlipat ganda, denda kepada kepala dusun, minta maaf di hadapan warga. Kelima, pelanggaran tanah ulayat. Menganggap, menduduki atau mengklaim ulayat margo tanpa izin. Tanah ulayat adalah hak bersama masyarakat Rejang. Sanksinya dapat pengembalian lahan, denda adat besar, atau gangguan keseimbangan adat. Ketujuh, delik sihir atau santet. Penggunaan ilmu hitam atau gaib merugikan atau mencemari orang lain dianggap delik paling serius dalam adat. Sanksinya itu pengusiran dari adat, upacara pembersihan besar, dan denda sangat besar. Terakhir, contoh kasus yaitu salah adat zina. Kronologinya yaitu beberapa warga margo menemukan pasangan pria dan wanita berduaan di tempat yang tidak patut dalam kondisi yang mencurigakan. Seorang pria yang sudah menikah sementara seorang wanita yang masih lajang. Peristiwa ini kemudian diketahui oleh banyak warga dan dianggap telah mencemarkan kehormatan kampung. Dalam proses penyelesaiannya, dalam kasus ini menarik untuk diperhatikan bahwa pelaku tidak perlu secara resmi tertangkap basah untuk diproses secara adat. Cukup dengan adanya bukti-bukti yang kuat dan kesaksian yang meyakinkan, proses adat sudah bisa dimulai. Setelah melalui proses pelaporan, musyawarah awal, hingga sidang adat formal yang dipimpin Depati,
keputusan dijatuhkan secara mufakat. Hasil dan sanksi yaitu kepada seorang pria yang sudah beristri dijatuhkan sanksi yang lebih berat, denda denda rasa besar, dan kepada Margo denda khusus kepada istri sah sebagai bentuk pelanggaran pertanggungjawaban dan kewajiban mengadakan bensai dan selamatan kampung untuk memulihkan martabat Margo yang terganggu. Kepada perempuan sanksinya relatif lebih ringan, denda rasan sedang, denda kepada orang tuanya, dan permintaan maaf terbuka di hadapan tokoh adat. Yang sangat menarik adalah bahwa setelah sanksi adat dipenuhi, kasus ini juga dapat dilaporkan kepada pihak berwenang dan ditindaklanjut melalui proses hukum negara. Ini menunjukkan bahwa penyelesaian adat dan hukum negara berjalan secara paralel, bukan saling menggantikan. Sekian dari saya. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan mengenai hukum pidana adat di Provinsi Bengkulu dengan fokus utamanya pada masyarakat Rejang yang dikenal sebagai Cocok Adeng Jang. Dari pemaparan ini kita dapat melihat bahwa hukum adat bukanlah suatu yang primitif atau ketinggalan zaman. Sebaliknya, ia adalah kreatif lokal yang telah teruji oleh waktu, yang mengandung nilai-nilai keadilan, kebersamaan, dan kebijaksanaan yang sangat relevan bagi era modern sekalipun. Sebagai mahasiswa hukum, kita memiliki tanggung jawab tidak hanya untuk memahami hukum negara, tetapi juga menghargai, memahami, dan ikut serta dalam melestarikan sistem-sistem hukum yang hidup berkembang di tengah masyarakat kita. Kita kenal dengan istilah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Hukum adat adalah jiwa masyarakat selama masyarakat itu masih hidup. Atas perhatian dan kesempatannya yang diberikan, saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf atas penyampaian materi ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.